Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk membuat video, dimana akan membuat video tentang bougainville, dimana saya akan melakukan stek dengan tanpa ribet, tanpa perangsang dan lain-lain sebagainya. Kita cukup menggunakan media biasa saja, kemudian dengan melakukan penyungkupan. Jadi kita tidak melakukan yang sebagaimana kebanyakan orang lakukan, pakai bawang putih lah, bawang merah lah dan lain sebagainya. Namun kali ini kita cukup melakukan dengan alami saja, dengan apa adanya. Namun untuk memberikan contoh itu, saya mengambil 2 pucuk dari sini saja, 2 tangkai, bukan juga terlalu pucuk, bukan juga 2 tangkai ujung. Untuk nanti juga kita akan pangkas untuk mempercantik ini. Jadi kita ambil saja di sini. Kemudian ada 2 tangkai, saya kasih contoh nanti. Ya, ini saja 2 tangkai yang kita mau lakukan stekan. Dan kemudian nanti kita lihat hasilnya di sana, hasil stekan itu. Bagaimana hasilnya dan beberapa model media yang sudah saya gunakan, dan cukup semuanya rata-rata hidup ya. Yang penting kita perlakukan di awal bagaimana caranya supaya bisa hidup dia dalam keadaan selalu lembab. Oke, dan ikut terus supaya tahu. Kemudian ini tidak termasuk ribet. Ini sebentar sedikit saya perbanyak komentarnya di sini karena ini sambil untuk membersihkan ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke TKP-nya. Akan kita melakukan stek. Ini cukup stekan kecil-kecil saja. Baik stek besar maupun stek kecil sama saja. Jadi tidak ada yang bawa stek besar nanti susah dan lain sebagainya. Semuanya sama saja. Memang kadang-kadang ada sedikit ya bisa terjadi kendalanya. Ada juga yang bisa ada yang mati dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Jadi tidak selalu juga hidup dan tidak selalu juga semua mati. Jadi semuanya kita lakukan apa adanya. Ini sebagai contoh ini. Jadi praktis saja saya kasih contoh. Nah, cuma ini supaya tadi ini karena potongan ini dengan gunting, supaya dia ini karena memar di sini, terjadi memar, istilah bahasanya ini karena gunting ini menjepit, dia terjadi luka dalam lah. Jadi kita harus mengiris dengan agak miring seperti ini. Ini sebaiknya menggunakan juga pisau yang agak ini, tadi saya nggak sterilkan. Ini bekas yang dipakai. Ini tapi ini bukan sambungan ya, ini kan hanya stekan saja. Nah, kita iris seperti gitu. Dengan maksud apa? Supaya akar keluar di sini, ya. Ini memang banyak orang melakukan dengan cara ada yang menggunakan bawang putih, bawang merah, dan perangsang lainnya macam-macam lah, ya. Tapi kalau saya lebih banyak saya alami saja apa adanya. Dan media yang saya gunakan adalah media ini tanah gunung tadi. Saya campur sedikit tanah bakar dan kemudian itu saja tadi. Kompos juga saya tidak kasih dan tanah. Jadi komposnya yaitu bekas tanah bakar. Kemudian saya tidak menggunakan kohe atau ikutan ternak. Jadi saya nggak gunakan di sini. Jadi hanya itu aja tadi. Karena biasanya menggunakan kohe itu malah justru berpengaruh terhadap stekan. Itu bisa mengakibatkan menjadi berjamur, membusuk dan lain sebagainya. Oke, jadi kita pakai cukup ini saja. Kita contohnya kita masukkan. Kemudian 2 karena ini 2 ya. Ada 2. Kemudian kita jepit sedikit supaya agak pisit di dalam. Kemudian dia tidak goyang lagi. Kemudian kita sungkup dengan menggunakan ini, yang paling mempengaruhi tumbuh atau tidaknya dengan ini. Karena untuk menjaga kelembabannya, ya. Intinya tanaman ini selama terjaga kelembabannya, tapi tetap juga ditaruh di dalam ruangan, ya. Ini kita sungkup seperti ini. Inilah yang sangat berpengaruh pertumbuhan dari tanaman ini, ya.
Jadi sungkupan ini, karena selama dia di dalam sini dia lembab, dia tidak terlalu basah, dia juga tidak mengalami dan dia juga tidak mengalami kekeringan. Itulah yang mengakibatkan hidup. Kemudian hasil yang sudah saya ini sebetulnya kalau saya buka perakarannya ya nggak penting lagi karena sudah nyata. Lihat, ini sudah mulai keluar bunga. Ini lambat saya pindahkan, cukup banyak di sini. Jadi 100% ya, 100% tumbuh. Ini dari yang saya stek di sini 100% yang saya tumbuh di sini. Dengan menggunakan media yang semacam ini, sama medianya. Kemudian kalau yang ini juga sama. Ini bukan media yang ini media sudah terpakai. Artinya sudah ada lombok di situ. Di pinggirnya lombok ini saya stek di situ. Karena pada saat itu kehabisan media dan kemudian kita agak kesulit bibit lagi sedang banyak. Jadi saya stek saja di sampingnya lombok ini. Ini ada lombok cukup subur. Jadi semuanya juga hidup, 100% hidup. Kemudian ini juga sama. Kalau ini saya menggunakan campuran dengan tadi tanah bakaran juga kurang lebih yang tadi itu. Nah, ini juga 100% hidup. Ya. Nah, ini 100% dan akarnya sudah tembus ke bawah. Nah, ini seharusnya ada pemindahan, tapi belum dilakukan pemindahan. Ya, terlalu banyak kesibukan yang lain. Kemudian ini saya menggunakan kokopit. Ini saya menggunakan kokopit. Juga sama hidup semua. Alhamdulillah. Cuma dibandingkan ini lebih subur yang ini. Lebih subur, tapi tidak semuanya juga subur. Nah, ini kokopit ya. Saya menggunakan kokopit ini. Ya. Kemudian ini juga kokopit. Tapi disinilah ada mungkin perbedaan dari tanaman itu. Jadi ini perlu saya jelaskan bahwa batang bugempil. Ada bugempil yang memang agak sulit mengeluarkan akar. Ada juga yang mudah mengeluarkan akar. Ini batang ini dengan batang ini agak sedikit berbeda barangkali. Ini yang merah. Kalau ini yang ini ini warnanya seperti ini dan ini agak sedikit selalu mengalami kesulitan memang untuk mengeluarkan akar. Ini sudah cukup lama di sini saya taruh. Ini kurang lebih dan ini dia sangat subur. Ini perbedaannya ada. Ini daunnya warnanya agak kemerah-merahan dan ini dia kuning oranye. Yang sama dengan yang saya ambil tadi, pucuk yang tadi. Oke. Nah, kita ingin coba satu buka bagaimana pertumbuhan akar di dalamnya. Ini yang sedikit saja karena nanti saya harus memindahkan, butuh ekstra lagi. Ya. Nah, ini kita buka seperti ini saja. Ini supaya tidak putus akarnya, kita usahakan. Nah, ini bisa kita lihat akarnya, ya. Nah, akarnya keluar di bekas luka-luka itu, ya, yang kita lukain. Nah, oke. Kita lihat, ini akarnya. Ini akarnya agak sedikit terputus tadi. Jadi terputus. Kemudian ini, kalau ini dia tidak terputus memang baru keluar modelnya. Ini. Nah, ini sama sekali belum keluar akar ini. Nah, belum keluar akar tapi daunnya sudah keluar. Ini biasanya mudah mengalami kematian, biasanya layu. Ya, begitu dicabut seperti ini biasanya mengalami layu. Setelah dipindahkan agak sedikit mengalami kesulitan untuk hidup. Ya, kalau ada akarnya itu lebih mudah. Nah, ini kalau ditanam lagi biasanya juga bisa layu karena sudah terjadi pergerakan. Ya, nah, kemudian, patah ini. Oke, itu aja saja mungkin barangkali video saya kali ini.
Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa mengedukasi bagaimana cara stek bougainville. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.